954 KPFM Balikpapan, informasi hiburan dan solusi. Selamat pagi menjelang siang pendengar KP dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan program Jurnal Nusantara, kali ini live dari Penajam Pasir Utara. Saya Indra Holim kembali menyapa Anda dari Penajam Pasir Utara. Dan untuk pagi menjelang siang ini kami akan membahas satu topik. Dan nanti Anda juga bisa berinteraksi dengan kami di 0816 20954. Untuk episode kali ini kami akan membahas tentang sertifikasi tenaga ahli Penajam Pasir Utara 2024. Dan sudah bersama dengan saya di saat ini Bapak Muhammad Saing STMT selaku Kabid Bina Konstruksi PUPR Penajam Pasir Utara. Ya. Assalamualaikum Pak Saing, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Indra. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, dan juga bersama dengan Pak Saing di sini ada, ini saya sebut Mas Jersey ya? Mas Jesse. Mas Jesse Sarbarita. Sebagai jabatan fungsional ya, sebagai jabatan fungsional di Bina Konstruksi PUPR Penajam Pasir Utara ya. Oke, sebagai awal perbincangan kita ini saya ingin kenalan dulu nih, dari sekian kali saya kesini, saya baru kesini Bina Konstruksi PUPR ya Pak ya. Ini termasuk bidang baru di sini Pak atau gimana? Iya. Betul Pak, jadi di kebetulan tanggal 26 Januari kita ada perbentukan perda bahwa ada di Dinas PUPR ada bina konstruksi yang akan dibuat berdasarkan Kementerian PUPR nomor 21 tahun 2000 nomor 2 tahun 2017. Itu diadakan harus ada bina konstruksi. Oke. Dari Mas Jesse sendiri ini ketika sesuatu yang baru ini sudah ada sosialisasi atau seperti apa yang ingin ditambahkan Mas Jesse? Baik Pak, jadi sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan jasa konstruksi itu sebenarnya kami sudah melaksanakan sejak tahun 2022. Nah namun sesuai dengan penilaian Dinas PUPR kami bahwa kami kan sudah dinas tipe apa, yang dimana intensitas pekerjaannya itu besar. Jadi memang diperlukan bidang khusus yang untuk melaksanakan kegiatan sepurusan jasa konstruksi seperti itu. Nah untuk sosialisasi sendiri, karena kami terbiasa sudah melakukan pekerjaan sebagaimana pelatihan dan sertifikasi, kami setiap tahun itu selalu melakukan sosialisasi ke desa-desa, ke kecamatan. Dan sosial media juga termasuk seperti itu. Termasuk ya, sosial media. Oke. Nah ini berkaitan dengan tema kita di hari ini, sertifikasi tenaga ahli Penajam Pasir Utara 2024. Sebenarnya kalau kita berbicara soal sertifikasi ini, kita coba hubungkan dengan tema besar kita di siang hari ini, sebenarnya di kewenangan dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota dalam suburusan jasa konstruksi ini, Mas Jesse. Kira-kira apa kewenangan dari pemerintah pusat saat ini? Jadi memang terdapat perbedaan kewenangan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Nah, kalau kami sendiri dari kabupaten itu berwenang untuk melakukan pelaksanaan tenaga konstruksi terampil. Nah, jadi tenaga konstruksi ini dia ada dua, Pak. Ada yang kualifikasi ahli dan terampil. Nah, kalau kualifikasi ahli itu dilaksanakan oleh provinsi dan terampil itu oleh kami kabupaten kota. Oke. Nah, kalau dari Pak Saing sendiri, ini dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota sendiri, ini berarti punya fungsional sendiri-sendiri ya Pak ya? Benar. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pemerintah kabupaten kota kita memang sudah ada memang aturan, sudah ada perda sesuai dengan regulasi pusat dan provinsi. Maka kita terbentuklah bidang bina konstruksi dan tugas dari kabupaten itu kita menyelenggarakan pelatihan untuk terampil saja dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cukupan daerah, penertiban usaha jasa konstruksi nasional, dua pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggara dan tertib pengumpatan jasa konstruksi. Ada 4 Pak kita di bidang.
Ada 4 ya, khusus kabupaten kabupaten yang tugas pokoknya. Tugas pokoknya ya Pak. Pak, berarti selama ini ketika ini baru terbentuk berarti sudah mulai jalan ya sejauh ini, atau saat ini sudah 4 poin ini sudah dijalankan? Alhamdulillah kita sudah mulai, karena Januari baru pelantikan, kita laksanakan sudah 372 SKK yang kita sudah keluarkan, sisa 110. Alhamdulillah kita kemarin dapat bantuan dari Provinsi Keuangan, dengan dana itu kita melaksanakan kegiatan sertifikasi ini. Oke, berarti ini memang sudah dilaksanakan dan sudah jalan ya Pak? Sudah. Oke, kemudian kapan sebenarnya bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan juga penataan ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara ini terbentuk Pak Saeng? Kalau bina konstruksinya? Iya. Bina konstruksi ini sebenarnya di tanggal 26 Januari sesuai dengan peraturan Bupati nomor 8 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tatanan kerja daerah di lingkungan pemerintahan daerah. Bidang-bidang konstruksi ini berbentuk untuk melaksanakan kewenangan Bupati dan melaksanakan sub urusan jasa konstruksi, yaitu pelatihan pengawasan, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Sudah sewajarnya lah sub urusan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pejabat struktural eselon 3 bidang saya dikenakan di Dinas PUPR, sudah termasuk Dinas PU ini sudah tipe A dengan sehingga dia naik Pak kelasnya, tipenya. Grade-nya udah naik. Grade-nya naik. Ya, dulu tipe B, sekarang tipe A, karena sudah ada eselon 3 tambahan lagi di bidang. Jadi dia sudah 5 bidang. Nah, kategori beban kerjanya kategori besar. Sudah besar Pak. Sudah kategori besar ya Pak ini Pak ya. Oke. Ketika grade-nya naik, dari Mas Jesse sendiri ada yang mau ditambahkan sebelum kita break? Jadi memang penambahan grade ini adalah karena tanggung jawab kami dan pekerjaan kami yang bisa dibilang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu kenapa bidang bina konstruksi ini terbentuk. Karena sebelumnya bidang bina konstruksi ini ada di dalam bidang tata ruang Pak. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan bina konstruksi itu terbagi dengan pekerjaan-pekerjaan tata ruang. Nah, makanya alhamdulillah pada tahun 2024 ini kami bisa fokus untuk melaksanakan sub urusan jasa konstruksi di bidang baru kami, bidang bina konstruksi. Oke, baik. Dan baik pendengar KP, sesaat kita akan break sejenak dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita di pagi menjelang siang ini tentang sertifikasi tenaga ahli Penajam Pasir Utara 2024. Masih berbincang bersama dengan Pak Muhammad Saeng dan juga ada Mas Jesse di sini. Kami akan kembali sesaat lagi.
954 KPFM Balikpapan, informasi, hiburan, dan solusi. Selamat bergabung kembali pendengar KP dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan Jurnal Nusantara live langsung dari Penajam Pasir Utara. Dan kami masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Saing selaku Kabid Bina Konstruksi PUPR Penajam Pasir Utara, dan juga ada Mas Jesse di sini dengan jabatan fungsional ya, Mas Jesse. Dan kita masih berbincang seputar sertifikasi tenaga ahli Penajam Pasir Utara. Dan tadi dari Pak Saing dan juga Mas Jesse ini sudah intro ya dari kewenangan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, serta di kabupaten kota saat ini seperti apa. Kemudian sudah menjelaskan juga tentang kapan sebenarnya bidang bina konstruksi ini terbentuk dan lain-lainnya. Nah, ini kalau sudah terbentuk, kita berbicara dulu tentang SDM. Bagaimana keberadaan SDM-nya saat ini, Pak Saing? SDM yang kita selama yang kami memang sesuai dengan aturan, SDM itu dia masih kurang, Pak, di PPU ini. Dan karena instruksinya bahwa harus ada sertifikasinya. Setiap perusahaan itu harus ada sertifikasinya. Makanya yang kami sudah laksanakan di SDM bidang konstruksi ini itu untuk 15 personil. SDM yang kami di Bikon itu ada 5 PNS, ada 1 orang sebagai PPTK, dan 9 orang non PNS. Itulah sementara yang di bidang kami SDM yang untuk melaksanakan jasa konstruksi ini. Adapun yang sudah kami kerjakan, yaitu khususnya tenaga konstruksi kerja terampil itu sudah sejarahnya sih mulai tahun 2023 itu sudah ada pelatihan, Pak. Cuma itu 100 tukang sudah dilaksanakan, cuma diadakan di provinsi. Bukan di sini berarti? Bukan, ya? Masih di provinsi. Gitu, waktu itu kita masih di tata ruang. Dan tata ruang itu yang menerima cuma dia kolaborasi untuk mencari peserta saja. Dan sertifikasi itu yang 100 yang di provinsi itu. Adapun yang 2024 ini kami sudah targetnya itu 475. Alhamdulillah yang kami laksanakan itu sudah 366. Berapa? 366. Sisa 110 aja lagi, Pak. Masih PR-nya itu, Pak. Iya, masih PR-nya itu. Itu nanti yang kami laksanakan tinggal di bulan September nanti. September berarti ini sekarang ya? Iya, mungkin. Tentatif, Pak. September tentatif atau lah. Oktober ya. Sesuai dengan peserta pendaftaran. Iya. Kalau dari Mas Jesse sendiri tentang SDM ini kan tadi dari Pak Saing ini katanya masih terbilang sedikit ya ini, Pak ya. Kira-kira bagaimana ke depannya ini? Jadi memang betul kata Pak Saing tadi, Pak. Menurut perhitungan Anjap ABK kami, idealnya memang SDM di tempat kami itu masih dibilang kurang, Pak. Untuk 15 orang. Apalagi untuk jabatan fungsional pembina jasa konstruksi kami itu hanya ada 1, dan itu pun P3K. Namun harapan kami ke depannya nanti banyaklah teman-teman yang dapat mengisi di bidang bina konstruksi. Rencananya alhamdulillah tahun 2024 ini kan ada pendaftaran PNS. Nah, kami mendapatkan 3 orang lagi, Pak, kuota untuk PNS dan CPNS. Jadi alhamdulillah dengan ada penambahan itu, harapannya semoga ke depan kami bisa lebih maksimal lagi untuk melaksanakan kegiatan suburusan jasa konstruksi. Iya, supaya ini ya nambah timnya. Betul, berarti. Nambah tim, nambah output. Oke, itu goalnya ya, sampai tahun depan ya yang pasti ya. Oke, kita bergeser sedikit, ini kira-kira soal kegiatan ya. Nah, ini kira-kira kalau untuk sampai dengan saat ini kegiatan apa saja yang sudah berjalan dalam urusan jasa konstruksi ini, khususnya pelatihan dan juga tenaga kerja konstruksi terampil ini, Pak Saing? Alhamdulillah yang kita kerjakan yang saya bilang tadi 475 itu yang 366 ini yang sudah berjalan itu tukang bangunan jenjang 1, operator alat berat yang terdiri dari ekskavator, motor grader, vibrator roller,
itu jenjang 3. Kemudian petugas K3 konstruksi, pelaksana saluran irigasi, dan pelaksana pekerjaan jalan jenjang 4. Kemudian pekerjaan gedung, dan kemudian teknisi laboratorium beton aspal jenjang 4. Alhamdulillah yang kami laksanakan yang sementara ini 366 orang. 366 orang ya. Itu terdiri dari daerah PPU saja. Oke. Kalau dari Mas Jesse? Jadi betul seperti yang dikatakan oleh Pak Saim tadi, bahwasanya dari target kami 475 orang tahun ini, kami sudah melaksanakan hampir 80%, 366 orang. Nah mungkin tadi mungkin Pak Hendra agak kebingungan ya, apa sih jenjang 1, jenjang 1, jenjang. Nah jadi untuk jabatan kerja itu kalau menurut undang-undang itu dibagi 9 jenjang, Pak. Jadi jenjang 1 sampai jenjang 9. Nah, jenjang 1 sampai jenjang 6 itu dibahasakan tenaga terampil. Nah, itu biasanya yang ada di lapangan tuh, Pak. Kalau kita ngelihat pekerja di lapangan, pelaksananya mulai dari tukang, mandor, terus teknisi segala macam. Nah, untuk ahlinya itu yang di back office biasanya seperti itu. Nah, kewenangan kami seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa kami itu tenaga terampil, Pak. Nah, kami outputnya seluruh jabatan yang ada di PPU itu bisa kami sertifikasi. Jadi mulai tukang bangunan, operator alat berat, bahkan sampai pelaksana lapangan itu kami sertifikasi semua, Pak. Iya. Berarti ini memang ada poin-poin pembedanya di situ ya. Nah, oke, kalau kita ngomongin tentang perbedaan antara tenaga kerja konstruksi terampil dan juga tenaga konstruksi ahli ini sendiri ya. Berarti di sini ada poin pembedanya, Pak Saim. Ada di mana poinnya, Pak? Di sini kalau terampil sini, Pak, ini yang SMA dan tukang-tukang kayak pasangan batu, yang tadi pelaksananya, yang pelaksana jenjang, ada kelas-kelas jenjangnya itu. Dia makin jenjang 1, jenjang, misalnya pasangan batu jenjang 1, jenjang 2, jenjang itu ada peningkatan terus. Sehingga nanti kalau dia masuk di ahli itu sudah bisa ke sana juga, Pak, tapi dia ada syarat tertentu. Mungkin dia harus sarjana sipil. Oh iya. Itu aja perbedaan. Tingkat pendidikannya. Pendidikannya sudah berbeda ya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini kalau untuk sertifikasi tenaga ahli sendiri ini bagaimana, Pak? Untuk sertifikasinya, Pak? Yang sertifikasinya ini kami bekerja sama dengan ada namanya sertifikasi provinsi yang melakukan sertifikasi ahli itu di Dinas PUPR provinsi. Itu di tahun 2023 ini ada 30 tenaga kerja ahli yang sudah dia laksanakan, dan 148 tenaga kerja ahli yang bidang gedung, ahli jalan dan jembatan, dan sertifikasi ahli K3 dan ahli gedung ini 161 yang pernah dilaksanakan, yang sekarang tahun 2024 provinsi sudah melaksanakan. Sedangkan kita sendiri yang saya sampaikan tadi 366 itu terampil. Itu ya. Kalau dari Mas Jesse sendiri ini, kalau untuk sertifikasi ini sendiri itu ada proses tahapannya itu seperti apa? Apa itu memang dites atau seperti apa gitu teknisnya gitu, Pak? Jadi sertifikasi ini kan ibaratnya kita seperti ujian ya, Pak. Iya. Nah, sebelum kita melaksanakan ujian itu kan ada persiapan. Nah, makanya kami sebelum melakukan sertifikasi itu kami juga melakukan namanya pelatihan. Jadi makanya bahasanya pelatihan dan sertifikasi. Untuk pelatihan, nah itu biasanya kami 2 hari dan sertifikasi 1 hari seperti itu. Oke. Itu secara teknisnya. Secara teknis seperti itu. Secara teknis. Oke. Ini sebelum kita break ya, ini tentunya saya ingin tahu juga tentang pelatihan dan juga sertifikasi tenaga konstruksi ini sendiri, karena tadi kan ada perbedaan ya antara ahli dan juga konstruksi ini sendiri. Tesnya itu gimana itu? Konstruksi. Kalau untuk uji kompetensi, jadi itu kita ada lembaga sendiri, Pak, namanya lembaga sertifikasi profesi. Jadi bukan dari dinas ini yang ngetes, memang dari peraturan perundang-undangan. Kerjasama kayak gitu ya? Kerjasama dengan LSP. Oke. Jadi untuk sebenarnya tidak ada perbedaan, Pak, dari segi tesnya. Dia berbeda dari jabatannya saja. Kalau tukang ya mungkin diwawancara seputar alat-alat pertukangan, bagaimana cara
memasang batas seperti itu. Kalau ahli misalnya ahli jalan nanti ditanya teknis bagaimana perencanaan jalan, bagaimana pelaksanaan pemeliharaan jalan, dan seperti itu Pak. Oke, baik, sampai di situ kita break dulu, kita tahan dulu. Dan baik pendengar KP, kami akan kembali untuk melanjutkan perbincangan kami dengan Pak Saing selaku Kabid Bina Konstruksi PUPR Penajam Pasir Utara, dan juga ada Mas Jesse di sini. Kami akan kembali sesaat lagi.
Pendengar KP, Anda masih mendengarkan program Jurnal Nusantara live langsung dari Penajam Pasir Utara. Saya Indra Hole masih terus menemani Anda, masih terus memandu Anda bersama dengan Bapak Muhammad Saing selaku Kabid Bina Konstruksi PUPR Penajam Pasir Utara, dan juga ada Mas Jesse di sini selaku jabatan fungsional yang menemani Pak Saing saat ini, dan kita masih ngobrol ini seputar sertifikasi tenaga ahli Penajam Pasir Utara. Nah, tadi kita sudah ngobrol ini tentang ya bagaimana tesnya, bagaimana teknis-teknisnya. Kira-kira kalau soal waktu yang dibutuhkan ya, berapa lama waktunya? Jadi kalau untuk pelatihan itu kami biasanya 2 hari, Pak. 2 hari ya? 2 hari pelatihan, itu biasanya dari jam 8 sampai jam 4. Jadi pelatihan tatap muka. Mungkin nanti juga bisa ke lapangan untuk kunjungan ke lapangan. Karena teman-teman yang mengikuti pelatihan ini biasanya ada tugas, Pak, dari asesor. Nah, terus di hari terakhir itu nanti uji kompetensi secara wawancara. Jadi nanti tanya jawab dengan asesor langsung, itu berkisar mungkin dari 15 menit sampai 1 jam bahkan, tergantung oleh jenjangnya. Jadi biasanya semakin tinggi jenjangnya semakin lama uji kompetensinya, seperti itu, Pak. Nah, ketika sudah dapat sertifikat kompetensi ya, tenaga-tenaga ahli ini ya berarti memang sudah bisa dicentang gitu ya, sudah ya katakanlah kayak gitu, Pak, udah tercentang ya. Sebenarnya apa sih yang dikatakan sertifikat kompetensi ini, Pak Saing? Sertifikat kompetensi ini, Pak, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 dari Kementerian PUPR, itu sangat berguna bagi jasa konstruksi. Dan misalnya dia itu kalau mau dia lelang atau tender, bahwa dia harus ada sesuai dengan permintaan SKK dari owner sebagai OE-nya. Untuk pelaksana dia harus ada menyiapkan semua sertifikasi itu, ahli dan terampil. Berarti itu manfaatnya. Misalnya kalau dari ownernya itu maunya tenaganya yang ada ini itu harus tersertifikasi supaya aman gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, ini kalau soal yang seperti itu ini sebenarnya teknis sekali ya. Kalau tenaga konstruksi ini yang bekerja, kalau misalnya tidak, ya kita menghindari ini. Kalau misalnya dia bekerja tetapi tidak punya sertifikasi, itu bagaimana nantinya, Pak? Berdasarkan aturan dan kementerian dari yang saya bilang tadi nomor 2 tahun 2017 itu sebenarnya itu ada sanksi, Pak. Ada sanksinya berarti itu ya? Ada sanksi. Dan itu ada sanksi dan diberikan kepada perusahaan itu. Dan itu biasa di blacklist, Pak, dari dari owner itu, bahwa ke depan memang sekarang ini cuma kita pembinaan dulu, Pak. Pembinaan dulu, bahwa kita untuk pembinaannya supaya nanti pengembangannya pelan-pelan kita bina gitu. Pembinaannya. Pernah ditemukan kasus seperti ini selama ini bertugas, Pak? Untuk selama ini sih belum. Ya. Artinya kita sesuai dengan apa yang dilaksanakan dulu ini, dia masih yang pakai yang lama dulu, mungkin belum paham lah. Gitu aja. Kalau dari Mas Jesse gimana, Mas Jesse? Jadi memang sesuai dengan yang dikatakan undang-undang, sertifikat ini kan wajib, Pak. Wajib ya sebenarnya. Sama seperti ya ibarat kita naik motor, kita harus memiliki harus SIM. Punya SIM. Ya. Kita mau bekerja di bidang konstruksi, kita harus memiliki sertifikat. Nah, kalau di undang-undang memang membahasakan bahwa ada sanksi, mulai dari sanksi administratif dan sebagainya. Nah, memang kami di PPU outputnya itu sebenarnya pembinaan dulu, Pak. Kami sertifikasi sebanyak-banyaknya, kami sosialisasikan sebanyak-banyaknya bahwa sertifikat ini penting. Bukan hanya untuk level ahli, bahkan sampai level terbawah, tukang, mandor, itu juga harus memiliki sertifikasi. Nah, mungkin goalsnya itu dulu sih, Pak. Untuk agar kita memfasilitasi teman-teman tenaga kerja ini punya sertifikat dari level bawah. Oke. Ini memang berjenjang ya, tadi sudah diinformasikan bahwa ini sertifikasinya berjenjang. Nah, ini ketika sertifikasi ini akan didapatkan, itu bagaimana sebenarnya prosesnya, caranya untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi konstruksi ini? Sama Jesse. Secara teknis ya, Pak. Jadi sebenarnya sertifikasi ini sifatnya umum, Pak.
Jadi sebenarnya tidak melalui dinas pun bisa. Teman-teman itu bisa untuk menghubungi ke LSP untuk melakukan uji kompetensi. Cuman memang untuk umum itu dia ada biayanya, Pak. Jadi mulai dari akomodasi, biaya sertifikasi itu sudah diatur undang-undang semua. Nah, kami dari dinas itu juga diamanati untuk melakukan sertifikasi yang gratis. Jadi untuk teman-teman, kalau untuk tenaga ahli mungkin kan Bapak biasa dengar sering melakukan sertifikasi bayar pribadi gitu, Pak. Nah, cuman kita bayangkan tukang-tukang teman-teman yang level bawah, Pak, seperti tukang, mandor, mungkin masih awam terkait sertifikasi, apalagi untuk mengeluarkan sejumlah biaya. Nah, kami dari dinas memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut gratis. Jadi kami menggandeng LSP, sifatnya sama, ada uji kompetensinya juga. Nanti yang membayar itu adalah kami dari dinas sesuai dengan anggaran kami. Seperti itu, Pak. Nah, berarti selama ini dari pas dinas ini terbentuk, bagaimana respon dari para tenaga konstruksi dan juga tenaga ahli di sini utamanya? Tentunya sangat-sangat positif, Pak. Terutama untuk teman-teman yang di level bawah, tukang, operator, dan lain-lain, karena mereka selama ini bekerja tanpa sertifikat, Pak. Bahkan saya ada teman-teman tukang yang pernah kami sertifikasi, itu mengatakan bahwa mereka bisa keterima kerja di IKN. Karena kan memang kerja di IKN itu wajib memiliki sertifikat, Pak. Bayangkan kalau misalnya mereka harus mendapatkan sertifikat itu secara mandiri, itu pasti sulit, Pak. Makanya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, saya rasa banyak teman-teman tenaga kerja konstruksi yang terbantu seperti itu. Sangat-sangat terbantu ya. Berarti ya, kalau misalnya dari tenaga konstruksi ataupun tenaga ahli ya, kalaupun memang di backup oleh dinas, itu it's okay. Tetapi kalau mereka ingin mandiri, itu bisa juga ya, bisa langsung juga. Ada. Ke LPP-nya berarti ya? Iya. Oke. Nah, ini menarik. Dan ini kalau kita bicara persyaratan ya, tentunya mereka udah datang ke sini, mereka udah harus bisa memenuhi persyaratannya ya. Nah, tentunya ini ada syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar pelatihan ataupun mendapatkan sertifikasi tenaga konstruksi ini, Pak Saing. Persyaratan yang ikut sertifikasi itu, Pak, ada jenjang 1, itu ijazah SD aja bisa, non ijazah juga. Cuma ada pengalaman 2 tahun. Apa yang di Japkernya? Harus ada pengalaman. Ada pengalaman juga, Pak. Tidak langsung SMA lulus, tidak bisa juga. Jadi ada pengalaman 2 tahun lah. Jenjang 2 itu ijazah SMK dan 0 tahun kalau SMK. Kalau SD mungkin 2 tahun. Kalau SMA itu dia 1 tahun aja. D1 itu 0 tahun juga. Dan SMA itu 4 tahun. Dan D3 pendidikan sarjana itu ada D2, D3 itu dia 8 tahun kalau D1, D2 4 tahun, yang D3 itu 0 tahun. Dan untuk S1-nya sendiri itu 12 tahun dan sampai 8 sampai 12. Itu kalau S1 itu biasanya tenaga ahli. Tenaga ahli. Oke. Nah, ini menarik. Ini sebelum kita closing ya, sebelum kita closing statement, kira-kira bagaimana cara mendaftar pelatihan dan juga mendapatkan sertifikasi konstruksi di PPU ini khususnya? Jadi kalau kami daftarnya mudah, Pak, hanya melalui link saja. Jadi mungkin teman-teman yang berminat untuk mendaftar sertifikasi dan pelatihan itu bisa kunjungi sosial media kami di Instagram @beacon_ppu. Sekali lagi @beacon_ppu. Ya. Itu fast respon ya? Fast respon. Jadi teman-teman bisa follow dulu, bisa chat ke admin kami apa pelatihan yang akan dibuka ke depan. Nanti akan kami kirimkan link untuk mendaftar. Jadi untuk persyaratan mendaftar, teman-teman cukup siapkan KTP, pas foto, lalu ijazah. Nah, ijazah itu sesuai persyaratan tadi. Jadi nanti kami akan infokan, misalnya teman-teman mau daftar pelatihan tukang, nah itu persyaratannya ijazah minimal SD. Kalau mau daftar yang jenjang 6 misalnya pengawas bangunan gedung, itu harus minimal D3. Nah, mungkin persyaratan-persyaratan teknis nanti akan kami sampaikan di situ, Pak. Berarti memang jangan lupa di-follow dulu ya. Jangan lupa di-follow Instagramnya ya. Di-follow, kami juga sering nanti menyampaikan hal-hal yang informatif lah terkait jasa konstruksi seperti itu. Dari Pak Saing, sebagai closing statement, Pak, ada yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar KP maupun yang ada mendengarkan masyarakat Anda yang ada di Penajam Pasir Utara ini, Pak Saing? Terima kasih.
kami bermohon dibina konstruksi yang kami sudah ada di PPU ini, di dinas yang baru berdiri, kami dari rekan-rekan mitra rekanan kerja sebagai perusahaan di SBU untuk perusahaan-perusahaan segera untuk melengkapi sertifikasinya, mulai dari ahli dan terampil, agar dia bisa ikut tender dan pelaksanaannya itu bisa selesai dengan administrasi tertib. Agar tertib administrasi. Ya, oke. Ada lagi dari Mas Jesse? Mungkin dari saya cukup, Pak. Cukup ya, oke. Pak Saing, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan dan juga memberikan informasi, inspirasi kepada yang mendengarkan saat ini. Mas Jesse juga, terima kasih informasinya. Dan ini seputar sertifikasi tenaga ahli penajam pasir utara. Kita berharap sama-sama timnya nambah terus ya nanti sampai tahun depan. Amin. Siap. Supaya tidak kesulitan gitu ya. Benar. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi kapan waktu lagi ya, Pak ya. Siap ditunggu, Pak. Baik, pendengar KP, demikian perbincangan kami live langsung dari Penajam Pasir Utara seputar sertifikasi tenaga ahli Penajam Pasir Utara bersama dengan Bapak Muhammad Saing dan juga ada Mas Jesse di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, semoga menginspirasi. Selamat siang dan sukses untuk Anda.